Terus jam 12 ini Udah sih, ya udah. utamakan sholatmu dan ingat Tuhanmu. Iya ya. Sila pertama menjadi dasar dan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Artinya, setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama serta beribadah sesuai keyakinannya. Tidak ada paksaan karena agama adalah hak pribadi setiap manusia. Melalui sila ini, kita diajarkan untuk selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Indonesia memiliki beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama tersebut diakui dan dilindungi oleh negara. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengingatkan kita untuk hidup saling menghormati. Walaupun berbeda keyakinan, kita tetap saudara sebangsa. Sikap toleransi menjadi kunci dalam menjaga persatuan bangsa yang majemuk ini. Dalam video, kita diingatkan untuk mementingkan ibadah daripada kegiatan lainnya, dalam maksud untuk mendahulukan ibadahmu untuk kepentingan di akhirat daripada kesibukan di dunia. Mari kita jadikan Pancasila sila pertama sebagai pedoman hidup agar Indonesia selalu rukun, damai, dan penuh toleransi. Bro, lu ngapain dah? Ini loh soal susah. Soal apa sih? Matematika. Coba aku lihat. Ah, ini mah gampang, John. Gini loh. Bisa nggak? Kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil serta penuh rasa hormat. Dengan mengamalkan sila kedua, kita bisa hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Nah, pada video ini, kita ambil makna bahwa kita bisa membantu sesama manusia kapanpun dan dimanapun tanpa membeda-bedakan. Dengan menerapkan sikap seperti pada video, kita sudah menerapkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita membantu orang lain tanpa pamrih dan tanpa melihat perbedaan yang ada. Sila kedua ini mengandung makna adil dan beradab, yaitu bersikap adil tanpa membeda-bedakan serta bertindak sesuai norma, etika, dan nilai kemanusiaan. Sila kedua menuntun masyarakat Indonesia agar hidup rukun, menjunjung tinggi martabat manusia, serta memperjuangkan keadilan sosial. Dengan mengamalkan sila ini, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan yang damai, adil, dan beradab di tengah keberagaman. Saudara, siap. Kita aman dalam Polri memerlukan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, khususnya sekolah. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam upacara bendera, nilai persatuan itu tampak ketika semua peserta, walaupun berbeda agama, suku, maupun budaya, bersama-sama mengikuti jalannya upacara dengan tertib dan hikmat. Saat bendera merah putih dikibarkan, semua orang serentak menghormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, dan merasakan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upacara bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan juga simbol nyata persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian itu demo itu masuknya tuh ke sila keberapa nih? Soalnya kan kemarin kan di gedungnya itu kan ada terus ada juga yang macam-macam, ada polisi yang tiba-tiba apa namanya melindas ojol, itu kira-kira kasusnya masuk sila keberapa ya? Itu sila keempat gak sih? Bukannya sila kelima ya? Kelima, soalnya kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa menyuarakan pendapat kita.
Ya sih, kita kan juga punya keadilan ya buat mengutarakan pendapat, terus menyuarakan pendapat kita ke pemerintah gitu. Iya sih, maksudnya kan harusnya masuk ke sila kelima ya. Sila keempat mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan berdiskusi dan mencapai mufakat, kita bisa membangun kebersamaan dan menghargai perbedaan pendapat. Dalam musyawarah, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dalam video ini terdapat penerapan dari sila keempat yang dimana mengajarkan kita untuk mendengarkan, menghargai, dan mencari titik temu dari setiap perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Sila keempat mengingatkan kita bahwa kepentingan bersama harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini kayaknya ada ukuran nggak sih? Tapi apa ya kira-kira? Wow. Apa guys? Ini ada yang kayaknya masih muda. Soalnya lihat nih, tuh banyak yang kosong. Kira gimana ya? Jadi nanti kita Kalau gitu kita tulis dulu aja barang-barang yang kita perlu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Keadilan sosial menekankan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan sehingga tidak ada diskriminasi atau kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan demikian, semua rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, rukun, serta harmonis. Dalam video tersebut, kita artikan bahwa dengan membeli barang kebutuhan kelas dengan uang kas merupakan penerapan dari sila kelima, yang dimana dengan kita membeli menggunakan uang kas termasuk dalam keadilan sesama kelas. Karena dengan uang kas termasuk dalam keadilan bersama, bukan personal. Dengan menerapkan sikap adil, kita bisa menciptakan masyarakat yang rukun, seimbang, dan harmoni. Mari kita wujudkan bersama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, sebelum kita bicara boleh minta tolong untuk memperkenalkan diri, terus pekerjaan ibu sebagai apa setelah ini. Kalau saya saat ini mengajar di SD Negeri 3 Mulyarejo, wali kelas 6, sebelumnya ditambah guru TIK. Tapi untuk saat ini kan karena rolling masih belum jalan TIK-nya. Iya. Baik, untuk pertanyaan wawancaranya akan ditanyakan oleh teman saya, Talita Rahmatun. Iya. Menurut Ibu, apa pandangan Ibu tentang peran Pancasila dalam membentuk karakter siswa di era maraknya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan semacamnya? Pancasila nih. Pancasila itu sebagai kontrol sebetulnya. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita belajar kita tahu semua nih, sekarang kan ini lagi marak-maraknya TikTok, IG, globalisasi lah nih. Jadi yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia sekarang bermunculan masuk ke Indonesia dengan bebasnya. Jadi kalau menurut saya Pancasila ini sebagai kontrol supaya anak-anak Indonesia terutama yang sekarang masih di dunia pendidikan masih belajar itu bisa ngerem gitu, paling tidak masih ingat kalau kita ini orang Indonesia, segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan Pancasila. Terkadang kalau kita tidak punya kontrol, akhirnya apa? Ya kita mengikuti yang ada di luar tanpa tahu, nggak sadar kalau ini sudah lepas dari budaya-budaya yang ada, etika-etika, adab-adab yang seharusnya kalau kita kan adab ketimuran gitu. Jadi punya pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar sebetulnya. Tetapi karena maraknya informasi yang masuk ke Indonesia
pemerintah membebaskan itu apa. Jadi tidak seperti zaman dulu kan dibatasi TV aja, cuma ada TVRI, cuma paling TVRI plus TPI. Jadi yang ditonton anak-anak zaman dulu itu kan cuma itu, jadi terbatas itu. Jadi nggak nggak ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa seperti sekarang. Tentunya tantangannya bagi generasi penerus yang sekarang itu jadi berat di situ. Kenapa? Kalau zaman saya dulu waktu seusia anak-anak atau mungkin seusia jenengan kan nggak ada gadget, informasi nggak masuk dengan seperti sekarang ini bebas gitu. Jadi lebih lebih tidak seberat tantangan anak sekarang. Kalau sekarang nggak ada kontrol yang benar-benar dari diri kita gitu, sulit kalau kita mau nggak terpengaruh dengan budaya luar gitu, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apakah aplikasi media sosial membuat siswa lebih sulit untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya ada dua sisi ya, tergantung anak-anak bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Sebetulnya teknologi ini membantu anak-anak untuk jadi mempermudah untuk belajar sebetulnya. Kemudian juga nggak sampai ketinggalan zaman, istilahnya kayak gitu. Tetapi ada efek tidak baiknya juga, karena dengan adanya gadget ini mereka jadi males untuk membuka buku, terutama sejarah. Jadi mengabaikan sejarah. Jadi mereka itu kadang nggak tahu ini. Kalau dulu kan harus hafal presidennya siapa, sampai foto-fotonya, menteri-menteri itu kalau anak zaman dulu harus hafal. Kalau sekarang sudah sering digonta-ganti, menterinya kan nggak bisa langsung ganti. Kemudian belum lagi ya banyak perubahan-perubahan yang nggak seperti dulu gitu. Dulu udah dihafal, anak-anak akan tahu, mengenal gitu sejarah bagaimana. Sekarang lihat fotonya aja mereka masih bingung, ini siapa ya, pahlawan siapa ya gitu. Jadi sangat meskipun ada teknologi tetapi literasinya kurang, jadi mereka males untuk lebih tertarik sama game sih menurut saya. Nah itu jadi main game kayak gitu lebih tertarik daripada membaca pelajaran, meskipun itu sudah difasilitasi dengan HP loh nggih. Jadi kadang-kadang memang kontrol itu perlu. Ya itu tadi dari rumah. Kalau di sekolah nggih Bu Guru nggak mungkin nggak mengingatkan, selalu mengingatkan. Tapi anak-anak nggih, namanya anak nggih, kita nggak bisa mendampingi terus. Jadi menurut saya ada dua sisi, ada dampak baik dan tidaknya. Tapi nggih tergantung lagi kembali ke anak-anak ini bisa ndak memilah mana yang penting, yang perlu sama ndak. Tapi ya itu kalau saat ini sangat sulit, dampaknya jelek sekali, sampai ada istilah setan kotak itu kan. Setan kotak, mau sholat disikne HP dulu, mau belajar tadi kayaknya ada WA ini, jadi tertunda-tunda gitu. Mau ngerjakan aja kalau di situ temannya ngajak ngobrol, kita ngerjakan tugas yang dibaca ini dulu kan gitu. Jadi pengaruhnya luar biasa nih bagi saya. Dampak tidak baiknya itu lebih banyak daripada dampak positif bagi menurut saya kayak gitu sih. Nggih. Menurut Ibu, apa harapan Bapak atau Ibu agar generasi muda dapat tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam pendidikan di tengah maraknya media sosial di kalangan anak-anak? Nggih, itu kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Jadi generasi penerus ini nggih, anak-anak muda, kemudian ya seusia yang sekarang setiap hari saya temui, usia SD itu saya harapkan ya tetap ada kontrol diri, kemudian benar-benar memahami, kemudian menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Ini tidak kurang-kurang kalau kita memberikan pembelajaran tentang itu, mulai sila pertama sampai sila kelima, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa kan gitu, mulai sila pertama, pokoknya semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari Pancasila kan gitu. Mulai kita bangun tidur, kita berdoa sesudah bangun tidur, sholat subuh. Setelahnya kita melaksanakan aktivitas pun, misalnya membantu orang tua kan masuk juga dalam Pancasila, membersihkan dan lain sebagainya. Kalau di SD itu sederhana sebenarnya,
nggak seluas seperti yang sudah usia-usia jenengan. Jadi anak-anak itu diberikan contoh-contoh yang simple. Kemudian kalau sila kedua itu apa, misalnya kayak tadi ada temannya kok mimisan, ya udah ditolong ke UKS kayak gitu. Terus kemudian kalau sama temannya kayak gini ditinggal ya sing rukun, kan sudah melakukan menerapkan gitu. Jadi tetap harus diingatkan terus, diulang-ulang terus. Jadi kita nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa anak-anak ini tetap anak Indonesia, segala sikap, segala perbuatan itu harus sesuai dengan Pancasila. Seperti itu. Iya. Ada lagi? Oh, iya. Ada lagi? Oh, nggih. Ngoten mawon. Nggih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi bisa membantu nggih. Kurang-kurangnya mohon maaf, sukses selalu buat semuanya nggih. Maaf ya kalau kita semisal ada salah kata atau gimana. Terima kasih ya Boten. atas jawaban dari pertanyaan kami. Nggih. Terima kasih. Nggih, nggih.